Rin. Baiklah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kowani pada Kongres 25 Kowani tahun 2019. Pada pembukaan, alinea pertama dinyatakan bahwa anggaran dasar ini adalah sebagai peraturan dasar organisasi Kowani. Jadi ini merupakan pijakan kita dalam melakukan tugas maupun kerja-kerja di organisasi Kowani ini. Kemudian pasal 1, nama organisasi ini bernama Kongres Wanita Indonesia, disingkat Kowani. Pasal 3, waktu. Kowani sebagai kelanjutan dari Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI yang dibentuk oleh Kongres Wanita Indonesia pertama tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta, didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ini nama pertama Kowani dulu adalah PPPI. Kemudian asas Kowani berasal Pancasila. Nah, kemudian pasal 5 visi penting, yaitu terwujudnya jejaring perjuangan, persatuan dan kesatuan organisasi wanita Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berharkat, bermartabat luhur, memiliki kekuatan moral dan sosial yang handal, berkesetaraan dan berkeadilan gender, serta demokratis melalui tata kelola secara baik dan benar. Di sini dijabarkan dalam misi sebanyak 9 misi, saya lewati saja. Kemudian selanjutnya bentuk, sifat dan tugas pokok organisasi ini pasal 9 ini penting. Bentuk organisasi Kowani berbentuk federasi dari organisasi kemasyarakatan wanita Indonesia tingkat nasional. Jelas sekali bentuknya federasi. Ini bedanya dengan organisasi yang mengusung kita di Kowani. Federasi berarti gabungan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan wanita tingkat nasional. Kemudian keanggotaan bisa dibaca, Kongres, Musyawarah Kerja, dan rapat-rapat. Nah, pasal 13, ayat 1, Kongres memegang kekuasaan tertinggi sebagai pengejawantahan kedaulatan anggota. Kemudian yang pasal keempat, ayat keempat, Kongres memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Kowani. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kongres bukan hanya memilih ketua umum, tetapi juga anggota Dewan Pimpinan Kowani. Keseluruhannya berjumlah 27. Lanjut, musyawarah kerja bisa dibaca, rapat-rapat. Rapat ada 3 macam, rapat kerja atau raker, kemudian rapat Dewan Pimpinan atau DP, dan yang ketiga rapat bidang. Nah, di sini tugas anggota bidang untuk mempelajari rapat-rapat bidang untuk diikuti. Ini lebih jelasnya diatur di anggaran rumah tangga. Kemudian bidang-bidang, pasal 17. Ada 12 bidang di Kowani, yaitu bidang 1 bidang organisasi dan keanggotaan, 2 bidang agama, 3 bidang pendidikan, iptek, seni dan budaya, 4 bidang sosial, kesehatan dan kesejahteraan keluarga, 5 bidang lingkungan hidup, 6 bidang ekonomi, koperasi dan UKM, 7 bidang ketenaga kerjaan, 8 bidang hukum dan HAM, 9 bidang politik, 10 bidang hubungan luar negeri, yang ke-11 bidang pengembangan lembaga, dan yang terakhir 12 bidang hubungan masyarakat. Ini posisi ibu-ibu anggota bidang di sini ya Bu ya. Lanjut, pasal 18, bab 7, bahwa Kowani memiliki pelindung, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan tim ahli. Yang membanggakan Dewan Pelindung Kowani itu adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, penasihatnya adalah istri wakil presiden dan istri presiden dan istri wakil presiden. Selanjutnya bisa dibaca. Lanjut, quorum pengambilan keputusan saya kira sama dengan di organisasi pada umumnya. Pengelolaan tidak perlu kami bacakan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa pasal 27. Dalam hal terjadi sengketa internal anggota Kowani, maka penyelesaiannya diserahkan kepada organisasi anggota bersangkutan sesuai mekanisme yang diatur dalam
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kalau ada sengketa di organisasi kita yang mengusung keberadaan kita di kepengurusan Kowani, itu Kowani tidak ikut-ikutan mencampuri urusan konflik internal organisasi kita. Lanjut, kemudian tentang lambang dan pakaian seragam, disampaikan sendiri Bu, ada yang mempresentasikan. Kemudian penutup, langsung kita ke anggaran rumah tangga Kowani. Pasal 1 tentang anggota. Anggota Kowani terdiri atas anggota biasa dan anggota khusus. Saat ini kita memiliki 97 anggota biasa dan tidak memiliki anggota khusus. Sebelumnya kita pernah memiliki anggota khusus, yaitu disabilitas dan ikatan penulis. Tapi karena sudah memenuhi persyaratan menjadi disabilitas menjadi anggota biasa. Kemudian hak anggota, nih. Bedanya anggota khusus dan anggota biasa hanya pada memilih dan dipilih. Anggota khusus tidak punya hak memilih dan dipilih. Lanjut, kewajiban anggota ini penting. Sebagai anggota Kowani, kita semua wajib satu menjaga citra Kowani. Jadi perilaku kita harus tidak boleh merusak nama baik Kowani. Kemudian yang kedua, wajib membayar iuran anggota. Bisa dicek ke masing-masing organisasi kita apakah sudah membayar keanggotaan. Kemudian yang ketiga, menghadiri Kongres Kowani, musyawarah kerja Kowani, pertemuan pimpinan organisasi anggota. Kemudian tata cara penerimaan anggota biasa dan anggota khusus, ini menjadi tugasnya bidang OK, bisa dibaca, dipahami sendiri. Cara berakhirnya keanggotaan bagaimana? Yaitu satu organisasi anggota yang ingin mengakhiri keanggotaannya mengajukan pengunduran diri, tertulis kepada Dewan Pimpinan Kowani. Selanjutnya bisa dibaca, Ibu, ada 5 ketentuan. Kemudian kepengurusan Kowani terdiri dari Dewan Pimpinan Kowani dan pengurus bidang-bidang Kowani. Tadi sudah dijelaskan, sudah jelas di anggaran dasar. Selanjutnya, persyaratan Dewan Pimpinan Kowani, ibu-ibu yang mau berminat menjadi Dewan Pimpinan, ini harus memenuhi ketentuan persyaratan ini semua. A sampai Q. Kemudian juga Ketua Umum, syarat sekjen, dan ketentuan lain, ini bisa dibaca. Kemudian susunan Dewan Pimpinan Kowani, ini ada 27 orang, susunnya sebagai berikut. Ketua Umum 1 orang, Ketua 6, Sekjen 1, Wakil Sekjen 4, Bendahara Umum 1 orang, Wakil Bendahara Umum 2 orang, Ketua-Ketua Bidang sebanyak 12 sesuai dengan bidang. Lanjut, Dewan Penasehat, bisa dibaca ya Bu ya, perangkat pendukung. Selanjutnya, berkejaran dengan waktu. Musyawarah kerja bisa dibaca, rapat-rapat sudah jelas. Kemudian saya kira selesai ya Bu ya. Atribut nanti akan ada sendiri yang menyampaikan. Lain-lain, nah penutup anggaran rumah tangga ini dilaksanakan oleh Kongres ke-25 Kowani yang diselenggarakan pada tanggal 3 dan 4 Desember 2019 dan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan di Jakarta Desember 2019. Demikian Ibu-Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mengingat waktu, benar-benar saya besar-besar begini. Saya serahkan kembali kepada Bu Neni. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ariana. Ini waktu tinggal 10 menit. Saya kira 10 menit aja ya Bu, untuk penyampaian materi tata kerja kepada Ibu Himatul Alyastiawati. Bu, 10 menit ya Bu. Nanti dilanjutkan atribut oleh Bu Kania Rifianti Amasya, 10 menit juga. Silakan Ibu. Bu Alia, silakan. Bu Alia, suaranya belum dibuka, Bu Alia. Oke. Baik, Ibu Neni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD sebagai Ketua Umum Kowani, Ibu-Ibu Dewan Pimpinan Pengurus, Ibu-Ibu Ketua Bidang dan Pengurus Bidang yang hadir pada hari ini. Saya akan menyampaikan secara
cepat dan tepat, poin-poinnya saja yang mungkin dibutuhkan, selebihnya kita bisa baca karena mengingat waktu. Mengenai halo, Lanjut Bu Alia, kedengaran. sudah kedengaran? Ya, dengar. Oke. Oh. Oke. Mengenai tata kerja Kongres Wanita Indonesia. Tata kerja Kongres Wanita Indonesia terdiri dari 3 bab dan 11 pasal. Bab pertama, pasal 1 isinya mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Dewan Pimpinan. Halo? Dewan Dengar. Kedengaran ya, Bu? Dewan Pimpinan Kowani. Kemudian pasal 2 mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab unsur-unsur Dewan Pimpinan Kowani. Siapakah Dewan Siapakah unsur-unsur Dewan Pimpinan Kowani itu? Udah keluar ya? Ya. Share-nya udah keluar ya? Sudah Bu. Sudah lanjut Bu Alia. Sudah. Oh, ya, sudah. Oke. Ya, Pasal sudah. 2 mengatur mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab unsur-unsur Dewan Pimpinan Kowani. Unsur-unsur Dewan Pimpinan Kowani itu adalah Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Jenderal, para Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara, Ketua Bidang, kemudian lanjut kepada pasal 3. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus bidang. Pengurus bidang itu adalah mereka wakil ketua bidang, kemudian sekretaris bidang, kemudian ada bendahara bidang, dan anggota pengurus bidang. Bab kedua, tugas pokok bidang-bidang. Tugas pokok bidang-bidang, saya akan menyampaikan bidang-bidang yang hadir pada hari ini, yaitu 1 bidang OK, bidang organisasi dan keanggotaan. Bertugas melakukan pendataan organisasi anggota Kowani, konsolidasi ke dalam kepada pengurus. Kedengaran, Bu? Ya, kedengaran Bu. Kepada pengurus dan koordinasi dengan organisasi anggota, kemudian sosialisasi tentang kelembagaan Kowani kepada anggota Kowani, lembaga-lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat, kemudian meningkatkan jalinan kerjasama lembaga, pemerintah dan non-pemerintah, dan terakhir menyeleksi organisasi calon anggota Kowani. Kemudian saya lanjut kepada bidang yang hari ini hadir, yaitu bidang pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya. Bidang IPTEK itu ada 3 sub-bidang. Tugasnya bidang pendidikan, mengupayakan pembinaan ideologi Pancasila yang saat ini penting sekali ya Ibu, penguatan revolusi mental dan mengembangkan seni budaya. Kemudian mendorong pemerintah untuk mewujudkan program wajib belajar 14 tahun, termasuk layanan PAUD 2 tahun yang kemarin dilakukan oleh IPTEK, itu bagus sekali. Kemudian yang ketiga, mendorong pemerintah untuk memasukkan materi LGBT dan narkoba dalam kurikulum pendidikan sekolah. Ini perlu didorong ya Ibu. Kemudian yang keempat, mengusahakan pendidikan kaderisasi dan kepemimpinan bagi anggota organisasi, termasuk pendidikan kesetaraan gender, mitigasi kebencanaan, dan lain-lain. Poin ini juga penting karena kita adalah organisasi wanita. Kelima, mengupayakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan Indonesia, diantaranya pelatihan peningkatan ekonomi keluarga, pendidikan ketahanan keluarga, pekerja sosial, dan lain-lain. Dan yang keenam, meningkatkan pemberdayaan wanita dalam membina keimanan dan agama dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian yang untuk ilmu pengetahuan dan teknologinya itu ada 2. 1, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi perempuan Indonesia melalui pendidikan yang diselenggarakan di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Kedua, meningkatkan kemampuan perempuan dalam hal IPTEK, terutama teknologi informasi dan komunikasi,
sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk seni dan budaya ada 2 juga, yaitu meningkatkan jati diri perempuan dengan melestarikan nilai-nilai Pancasila di segala aspek kehidupan dalam mengantisipasi pengaruh budaya yang bertentangan dengan budaya nasional. Melestarikan nilai seni dan budaya daerah di Indonesia dengan penguatan kearifan lokal. Kemudian saya lanjut ke bidang yang hadir hari ini, yaitu bidang pengembangan lembaga yang diketuai Bu Zen ya. Ada 3 poin, yaitu melakukan pengawasan pendampingan bagi yayasan-yayasan Kowani dalam pencarian dana guna pelaksanaan kegiatan sosial yayasan-yayasan Kowani. Kemudian yang keduanya melakukan pengawasan lagi dan pendampingan terhadap yayasan Kowani agar hubungan dan keterkaitan antara yayasan dengan Kowani dan lembaga lain serta antara yayasan tersebut dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan yang tercantum pada anggaran dasar yayasan dan tata kerja yayasan Kowani. Mengupayakan peningkatan kinerja tugas dan fungsi yayasan Kowani. Ada 5 yayasan, Yayasan Sri Dharma Kowani, Hari Ibu Kowani, Yayasan Kesejahteraan Anak dan Remaja Kowani, Yayasan Bina Daya Wanita Kowani, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Masalah Keluarga Kowani. Kemarin baru habis ada webinar mengenai yayasan, dan itu perlu diingat sekali, ternyata banyak masalah-masalah yang akan dihadapi. Kemudian yang terakhir, yaitu yang hadir pada hari ini, bidang hubungan masyarakat. Tugasnya apa? Ada 2. A. Memasyarakatkan keberadaan dan kedudukan Kowani sebagai aset bangsa, serta mensosialisasikan kegiatan-kegiatannya. B. Mempublikasikan aspirasi dan perjuangan Kowani, khususnya tentang visi dan misi serta tugas pokok Kowani. Saya masuk ke bab yang terakhir, tapi ini bab isi, jadi saya mungkin agak sedikit panjang. Mengenai ketentuan-ketentuan, ada pasal 5 tentang rapat, pertemuan, piket bidang, dan kepanitiaan. Tadi sudah ada di anggaran dasar, jadi saya cuma membacakan modul atasnya. Rapat kerja, Dewan Pimpinan Kowani, rapat Dewan Pimpinan Kowani, rapat bidang, rapat koordinasi, rapat Dewan Pimpinan Kowani dengan tim ahli dan atau Dewan Pertimbangan Kowani, rapat Dewan Pimpinan Kowani dengan bidang dan yayasan Kowani, rapat Dewan Pimpinan Kowani dengan pimpinan organisasi anggota Kowani, piket bidang kepanitiaan. Yang akan saya bacakan adalah pasal 6 justru ketentuan penggantian pengurus. Penggantian pengurus baik Dewan Pimpinan maupun anggota bidang dapat terjadi karena 1. Ditarik oleh organisasi asal yang mengutusnya. Apabila saya ditarik, maka saya berhenti dengan saat itu juga. Kemudian dijatuhi sanksi pidana secara negara, meninggal dunia, sakit keras yang perlu perawatan lebih dari minimal 3 bulan, atau yang bersangkutan mengundurkan diri. Kemudian pasal 2 proses penggantiannya bagaimana? Untuk bagi Dewan Pimpinan seperti tadi di ADART sudah ada. Mungkin saya masuk ke penggantian untuk pengurus bidang. Dapat dilaksanakan sewaktu-waktu. Penggantinya dapat berasal dari organisasi yang sama. Organisasi asal pengurus yang bersangkutan menarik keputusannya dengan surat resmi sekaligus menunjuk penggantinya. Pengurus pengganti tidak harus menempati kedudukan yang sama. Misalnya, pengurus pengganti berkedudukan wakil ketua bidang, maka penggantinya dapat menjadi bendahara, sekretaris, atau anggota sesuai kebijakan dari ketua bidang. Pasal 7, sanksi kepengurusan. Nah, ada 2 poin B, A dan B. 1, yang A, berdasarkan persyaratan diajukan Kowani dan pernyataan kesediaan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan ketika akan masuk dalam kepengurusan di Kowani, maka seluruh pengurus Kowani, baik Dewan Pimpinan Kowani maupun anggota bidang, diwajibkan hadir dan berperan aktif dalam kegiatan Kowani sesuai dengan tugas yang diembannya. Seperti yang sudah diarahkan oleh Ibu Ketua Umum di muka tadi. Kemudian B, kepada pengurus yang tidak mengindahkan kewajiban, maka Dewan Pimpinan Kowani akan melaporkan kepada organisasi anggota yang menugaskan pengurus tersebut sebagai berikut. Bagi semua pengurus Kowani yang tidak aktif selama 3 bulan dalam kegiatan Kowani tanpa pemberitahuan, maka Ketua Umum Kowani akan memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan. Apabila pengurus bersangkutan tetap mengabaikan hal yang sama pada bulan ke-6, Ketua Umum Kowani akan melaporkan kepada organisasi asal yang bersangkutan.
Kemudian yang kedua adalah apabila sesudah peringatan disampaikan, ternyata pengurus bersangkutan tetap tidak mentaati peraturan-peraturan yang ada di Kowani, Ketua Umum Kowani akan memberikan surat kepada organisasi asal yang bersangkutan berupa permohonan untuk menarik utusannya dari kepengurusan di Kowani. Kemudian yang C, kepada pengurus yang melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Kowani, dikenakan sanksi bertahap sebagai berikut. 1. Peringatan pertama diberikan secara lisan oleh Ketua Umum Kowani, dibantu oleh Dewan Pimpinan Kowani kepada pengurus yang bersangkutan agar memperbaiki perilakunya. Yang kedua, apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan pertama, maka peringatan kedua diberikan secara tulis berupa informasi tentang putusannya kepada organisasi asal yang memutusnya. Kemudian yang ketiga, apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan kedua, maka peringatan ketiga secara tertulis akan diberikan kepada pengurus tersebut disertai permohonan tertulis kepada organisasi asal yang memutusnya untuk segera menarik putusannya dari kepengurusan Kowani. Catatan, selama dalam masa observasi, pengurus yang terkena kasus masih dapat mengadakan pembelaan diri di hadapan Dewan Pimpinan Pusat. Ini double. Nah, kemudian kalau pasal 8 ini mengenai kesekretariatan, lanjut ya. Waktu Bu Alia, baik. Waktu Bu Alia. Sudah selesai. Jadi pasal 11 sudah selesai Bu, penutup. Ya. Bahwa peraturan tata kerja ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pengurus Kowani. Hal yang belum diatur akan diatur di dalam Juklak. Demikian kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan. Terima kasih Bu Alia yang telah tergopoh-gopoh karena waktunya. Maklum, kita waktunya tergopoh-gopoh. Berikutnya adalah atribut. Setelah atribut nanti masih ada penyerahan souvenir yang akan diundi oleh Bu Iner ya. Bu Rivi, 10 menit Bu Rivi. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD, yang kami hormati Ibu-Ibu Dewan Pimpinan Kowani, yang kami hormati Ibu-Ibu Pengurus Kowani yang hadir pada acara orientasi hari ini. Mohon izin perkenankan, saya pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang tunjuk pelaksanaan atribut Kongres Wanita Indonesia, terutama untuk ibu-ibu pengurus bidang yang hadir pada kali ini. Adapun juklak atribut ini adalah merupakan hasil dari Kongres Wanita Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 4 Desember 2019 yang lalu. Baik, mohon izin saya mulai dan mohon Ibu Nailus Saadah berkenan membantu saya untuk share screen materi atribut. Terima kasih. Tunjuk pelaksanaan atribut Kowani. Ketentuan atribut Kowani, penggolongan atribut. Yang dimaksud dengan atribut Kowani adalah 1. Lambang, 2. Pataka, 3. Vandel, 4. Vandel kecil, plakat dan piring kenangan, 5. Lencana, 6. Pin, 7. Tanda penghargaan, 8. Papan nama kantor, 9. Pakaian seragam, dan 10. Spanduk. Penjelasan, atribut yang pertama, lambang. Warna melambangkan sifat Kowani, merah bata cinta tanah air, hijau kesejahteraan lahir dan batin, putih kesucian tanpa pamrih, kuning emas kemuliaan dan kebesaran. Gambar bisa dilihat pada lambang Kowani, 5 helai daun hijau melambangkan asas Pancasila dan UUD 45, sekuntum melati yang mekar, dan 2 kuncup melati putih menggambarkan hubungan Kowani dengan generasi muda, ibarat hubungan ibu dan anak. Pinggiran daun tulang diberi warna kuning emas. Selanjutnya, semboyan, merdeka melaksanakan Dharma. Arti keseluruhan, lambang Kowani menggambarkan Kowani sebagai wadah aspirasi seluruh wanita Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 45, cinta kepada tanah air dan bangsa. Penggunaan, lambang Kowani digunakan pada pataka, vandel, plakat dan piring kencana, lencana dan pin, tanda penghargaan, medali, papan nama kantor, sekolah, yayasan, dan bangunan Kowani, surat resmi, buku-buku dan bacaan yang dikeluarkan Kowani, keterangan tanda tamat belajar untuk sekolah-sekolah yang dikelola Kowani, kartu laporan pribadi untuk sekolah-sekolah yang dikelola Kowani, serta lain-lain seizin BP Kowani.
Selanjutnya atribut yang kedua, yaitu pataka. Tempat, bentuk, warna, ukuran gambar, jumbai, dan tiang bisa dibaca. Selanjutnya, mohon maaf, tempat pataka hanya satu, berada di kantor Kowani. Selanjutnya, kita menuju pada penggunaan. Penggunaan pataka digunakan atau dikeluarkan pada acara resmi dalam ruangan, yaitu upacara Hari Ibu bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Kowani, Kongres dan Musyawarah Kerja Kowani, dan upacara pelantikan DP Kowani. Selanjutnya ketentuan lain, apabila di dalam ruangan terdapat lambang Bhinneka Tunggal Ika, gambar Presiden dan Wakil Presiden, bendera merah putih harus dipasang dan ditempatkan di sebelah kanan pataka. Lampiran bisa dilihat. Selanjutnya, kita menuju pada, ya ini pataka. Selanjutnya, atribut yang ketiga, yaitu vandel. Untuk keseragaman, vandel dibuat oleh Kowani. Penggunaan pada upacara-upacara dan kegiatan Kowani, serta yayasan dan badan-badan bentukan Kowani yang diselenggarakan di dalam ruangan. Penempatan sama dengan penempatan pataka. Gambarnya bisa dilihat pada lampiran. Selanjutnya, baik. Atribut yang keempat, vandel kecil, plakat, dan piring kenangan. Vandel kecil, pembuatan oleh Kowani, penggunaan sebagai cenderamata dan tanda terima kasih dari Dewan Pimpinan Kowani. Gambarnya bisa dilihat pada lampiran. Selanjutnya, plakat. Pembuatan oleh pengurus Kowani. Penggunaan sama dengan vandel kecil. Piring kenangan, pembuatan sama dengan vandel kecil, penggunaan sama dengan vandel kecil. Selanjutnya, ya, kita menuju atribut yang kelima, yaitu lencana. Pembuatan oleh Kowani dan penggunaan dipakai sewaktu memakai seragam Kowani. Untuk atribut yang keenam, yaitu pin, terdiri dari dua macam. Yang pertama, pin berbentuk segi lima, pembuatan oleh Kowani, dipakai oleh pengurus Kowani dengan pakaian bebas. Contoh bisa dilihat pada contoh. Kemudian pin bentuk bulat, semuanya sama dengan lencana, hanya bentuknya yang bulat. Penggunaan untuk souvenir. Atribut ketujuh yaitu tanda penghargaan. Terdiri dari medali pendiri, lencana penghargaan, plakat pusara karya, lencana jasa karya, piagam penghargaan, sertifikat, dan piagam. Medali pendiri diberikan kepada ibu-ibu yang memprakarsai Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 di Yogyakarta, yaitu Ibu Sukanto dari Wanita Utomo, Nyonya Ki Hajar Dewantoro dari Wanita Taman Siswa, Nona Suyatin Kartowiono dari Putri Indonesia, dengan dilengkapi surat keputusan dari Dewan Pimpinan Kowani. 2. Lencana penghargaan diberikan kepada pelindung dan penasehat Kowani pada setiap akhir masa bakti dengan disertai surat keputusan DP Kowani. 3. Plakat pusara karya diberikan kepada pengurus Kowani yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas organisasi berdasarkan surat keputusan DP Kowani. Tujuan untuk memberikan penghargaan atas pengorbanannya. 4. Lencana jasa karya diberikan kepada pengurus Kowani yang cacat karena kecelakaan ketika menjalankan tugas organisasi dengan surat keputusan DP Kowani. Tujuan memberikan penghargaan atas pengorbanannya sehingga menjadi cacat. 5. Piagam penghargaan diberikan sebagai iringan ucapan terima kasih apabila kegiatan Kowani merupakan kerjasama dengan organisasi atau lembaga atau instansi lain. Lambang Kowani dicantumkan di sebelah kiri dan lambang mitra kerja dicantumkan di sebelah kanan. Bisa dilihat pada contoh, piagam ditandatangani oleh ketua umum di sebelah kiri dan ketua umum atau pimpinan mitra kerja di sebelah kanan. Ini contoh medali. Selanjutnya contoh ya. Selanjutnya, baik, sertifikat dan piagam diberikan sebagai iringan ucapan terima kasih kepada seseorang yang telah berperan serta secara aktif dalam kegiatan Kowani, bekerja untuk Kowani sebagai pengurus masa bakti 1 periode dan karyawan. Sertifikat ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
Lanjut, atribut ke-8. Papan nama kantor atau gedung. Bisa dibaca. Selanjutnya, penempatan papan nama ditempatkan di halaman gedung yang beralamatkan Kewani atau badan-badan bentukan Kewani. Dan harus mengindahkan ketentuan pemerintah daerah tentang pemasangan papan nama yang berlaku dalam daerah tersebut. Atribut ke-9, pakaian seragam. Pakaian seragam terdiri dari seragam pengurus Kewani. Yang pertama, seragam upacara. Bentuk dan warna, blus dengan warna gaun putih, bergaris kecil merah bata dengan motif lambang Kewani. Seperti yang diperagakan oleh Ibu Mahdalena dan Ibu Neni, satu pakaian seragam upacara yang biasa dan seragam upacara muslim. Perlengkapan, tas hitam, sepatu hitam polos model tertutup, tinggi tumit antara 4-6 cm, perhiasan sederhana, contoh giwang sederhana, cincin kawin sederhana, dan arloji sederhana. Selanjutnya lencana Kewani disematkan pada kerah blus di sebelah kiri atas. Seragam kerja, seperti yang diperagakan oleh Ibu Tati, jas diganti dengan rompi, warna sama dengan jas. Dipakai dalam kegiatan Kewani atau mewakili Kewani mengikuti kegiatan di tempat lain. Bisa dilihat dengan jelas. Kemudian seragam lapangan yang diperagakan oleh Ibu Amelia. Seragam lapangan terdiri dari celana panjang, pengganti rok dengan bahan dan warna yang sama, dipakai dalam kegiatan Kewani di lapangan. Pengadaan bahan seragam oleh Kewani. Kemudian penggunaan seragam upacara dikenakan pada saat serah terima jabatan pimpinan dan pengurus Kewani, ziarah resmi ke Taman Makam Pahlawan, pembukaan dan penutupan kongres, musyawarah kerja, rapat kerja, dan acara-acara resmi lainnya. Menghadiri undangan pembukaan atau penutupan pada acara resmi atau hari ulang tahun organisasi lainnya. Catatan, bagi yang biasa berbusana muslim, panjang rok semata kaki, warna kerudung putih polos, tanpa payet-payet, tanpa renda, tanpa aksesoris kerudung lainnya. Kerudung dimasukkan ke dalam blus, sehingga lencana dan kerah blus dan jas terlihat semua. Untuk ibu-ibu yang memakai hijab sampai ke bawah, mungkin saat menggunakan seragam Kewani dimohon untuk memasukkan saja terlebih dulu. Blus lengan panjang dengan model yang sama, untuk yang hamil modelnya sama, sedikit disesuaikan dengan kehamilannya. Pengadaan bahan seragam oleh Kewani. Contoh bisa dilihat. Selanjutnya, yang terakhir, atribut yang terakhir, yaitu spanduk. Digunakan sebagai pelengkap kegiatan, bentuk, panjang, dan warna dasar, serta huruf bebas disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan. Lambang Kewani harus dicantumkan di sebelah kiri, langsung saja ke contoh ya, dengan ukuran disesuaikan dengan panjang dan lebar spanduk. Lambang Kewani harus digambar di atas warna dasar terakota dengan ketentuan lainnya, baik bentuk maupun warna gambar dan huruf semboyan sesuai dengan yang ditetapkan dalam ADART. Demikian penjelasan tentang atribut Kewani. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Neni. Mana Bu Neni? Bu Neni menghilang, Ibu Neni. Ibu Neni suaranya. Bu Neni wajahnya menghilang, Bu Neni. Iya, halo, assalamualaikum. Sudah selesai. Berikutnya adalah pemberian cindera mata atau souvenir dari Ibu Ketua Umum. Mohon izin Bu Ketua Umum, kami akan mengundi siapa dari pengurus bidang yang akan mendapatkan souvenir dari Ibu. 2 orang. Terima kasih Bu Iner. Silakan Bu Iner. Baiklah, ibu-ibu semua.
Dari tadi kita sudah menyaksikan, sudah mendengarkan, dan sudah melihat perkenalan dari ibu-ibu pengurus bidang. Kami dari bidang OK juga mengamati semua ibu-ibu yang memang dari awal sudah tidak keluar, hadir terus gitu. Jadi berdasarkan pengamatan kami juga mengocok beberapa yang ini. Saya kocok aja langsung ya, pakai tangan saya sudah tulis. Ya. Untuk yang pertama ini ada dompet warna coklat. Saya kocok-kocok. Ada beberapa di sini yang sudah saya amati dari tadi. Ya, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya yang dapat. Oh, baiklah Ibu. Di sini ada yang saya ini ada nama dari bidang Diktekbud Ibu Windu Kartikawati. Apakah Ibu Windu masih ada? Udah pulang. Alhamdulillah. Ibu Windu, Halo, Ibu Windu masih adakah? Ibu Windu masih ada, Ibu. Mana Bu Windu? Bu Windu, Bu Windu. Panggil 1, 2, 3, nggak ada. Jangan gitu dong. Lewat, nggak ada, udah nggak ada. Udah. Windu, Cabut lagi. Lewat. Cabut lagi lewat. Aduh, belum rezeki ya. Windu mana Bu? Nggak ada kan? Nggak ada, udah nggak ada. 1, 2, 3, udah sampai 3 aja. Bu Windu, Gimana Bu Nia, Ibu Udah Windunya nggak ada. Nggak ada, nggak boleh diwakilin, nggak boleh diwakilin. bukan. Saya nggak mewakili, cuma tadi Bu Windu, mana Bu Windu? Ayo Bu Windu. Ya, berarti nggak ada Bu. Di dunia Nggak nggak ada udah berarti. nggak ada, Ibu. Belum rezeki. Baca pulang. Fotonya mana? Bu Windu, Udah diganti yang lanjut. lain. Baiklah. Lagi. kita bersuara. Mohon izin, ada di mute ya Bu. Ini suaranya kok ramai sekali. Mohon izin. Itu wajahnya tidak kelihatan tapi masih di mute, Bu. Iya, masih di Ya, mute. iya. Oh, ada tuh bukunya. Bu Windu, ayo Bu Windu. Berarti beredar dia aja udah anu. Berarti Bu Windu lagi Kalau jalan-jalan. Mungkin Jalan-jalan. sholat Bu Lena kalau sholat kan boleh kan. Oh iya. Windu yang mana? Itu terkecuali ya Bun ya. Iya Bu, ini sebagai ketua bidang saya harus Memperjuangkan ya. Perjuangan sudah Iya, galeri Harus masih ada Bu. memperjuangkan. Galeri masih ada. Ya. Galeri masih ada Bu Windu. Tepuk tangan buat Bunia. Amit Bu. Kasih tepuk tangan buat Bunia. Ya, Windu itu mohon izin. Bu Rani belain dong. Aduh ya Allah. Baiklah Bu. Ya, dibelain. Sudah lama. Dibelain, Bunia. Ayo. Iya, Ya, belain. kita- Mana Bu? Itunya ada nggak? Mukanya mana Bu Windu? Tuh. Masya Allah, coach. Gimana Bu Nia? Weh. Windunya ada? Lagi sholat kali, lagi sholat, Bu. Lu lagi sholat. Mungkin langsung Terus. Ya, baiklah. Windu sudah. Yang kedua. Kalau dipanggil orangnya nggak ada nggak boleh. Enggak. Terus kasihan yang lain. Ya, baiklah kita masuk ke door prize yang kedua. Ini dompet warna coklat muda. Putih. Apakah ibu yang beruntung pada saat ini? Saya kocok-kocok lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pakainya setelah COVID ya. Saya buka ya. Ibu Hanifa Errani dari bidang Penglem. Apakah ada? Kabar Rani. Satu. Apakah masih ada? Ya Bu Rani tuh, Bu Rani. Mana Ibu Rani? Ada enggak? Bu Rani. Dua. Ada Bu. Ada Bu Rani, ada. Lanjut. Ibu Raninya ada. Angkat tangan. Adanya berat. Nah. Hanifa Errani ya, Hanifa Errani bidang Penglem. Terus. Rani. Kalau ada tempat kuliner, ya Allah. Ayo lanjut. Nggak ada orangnya. Bicara dulu ya. Tapi di Ada, saya Bu ada Rani, di orangnya. Ibu Rani. Ada. Lanjut Tapi itunya doang. Layarnya aja. Gambarnya nggak ada. Mohon izin, Tadi bos. dari pas perkenalan Bu Rani memang Jadi mute semua, Bu. Lanjut, Bu. Mohon izin, bos. Di mute semua, jadi saya nggak bisa bicara ini. Ibu yang trainingnya dinyalain dulu Buka suaranya Bu Neni.
Kalau nggak ada juga terus aja terus. Ibu Rani ada ini layarnya ada Bu. Ada Bu, ada. Hanya mungkin Kalau layarnya nggak boleh, harus orangnya ada. Ada kata Bu Giwo harus ada orangnya. Ada. Ayo Bu Jen, dibela Bu Jen. Ibu Rani ada, tetapi background-nya menutupi wajah beliau. Bu Rani kita tidak pakai background, biar wajah nyata. Ya, Bu, tampak orangnya mana. Kalau kasihan yang lain tunggu terus sampai dari awal sampai akhir. Kalau nggak ada, yang lain aja terus. Ada, gimana ini Bu Rani? Lanjut. Ada. Itu Bu Lanjut. Ya. Lanjut. Bu Neni kayaknya ada, Bu Neni di galeri view saya masih ada. Ya Bu Jen ya ada ya Bu. Sekarang orangnya mana? Tutup Bu videonya. Ya, internetnya terganggu. Nah, bukan nggak ada Bu. Ada. Suaranya ada kan? Suaranya ada, suaranya. Wajahnya, wajah. Videonya lagi ada gangguan kayaknya. Sekarang Iya. Sekarang Bu Inel, Bu Rani udah terus Udah, ya, berarti udah dua-duanya Bu Soleha. Ya. ini waktunya Lanjut. Terima kasih. Bidang hukum nih. Segera Bu Inel, yang lain sudah Bu Rani sudah. Sekarang satu lagi. Tadi Bu Windu gimana Bu Nia? Bu ada Bu. Bu Windu ada. Oh ada, iya ada Bu Neni. Ada, Bu Windu ada. Masih ada. Sudah berarti sudah dapat semua ya sudah. Ya. Nanti kita berarti ini sudah dapat semua, satu dari bidang iptek, yang satu dari bidang penglem. Ya, minta kalau dua bidangnya aja Bu Neni yang nyampaikan nanti kalau ini dia lagi sholat. Humasnya nggak kebagian ya? Iya. Oka apalagi Bu? Oka dari dulu nggak dapat apa-apa tuh kasihan loh. Oka nanti Oka dapat tepuk tangan aja, Oka dapat tepuk tangan. Iya deh, Humas sama Oka yang punya gawe apa? Iya. Oka dapat tepuk tangan aja, dapat tepuk tangan. Oke. Ya, dapat tepuk tangan udah bagus. Saya kira jadi yang dapat adalah Ibu Windu dari Iptek dan Ibu Rani Hanifah dari Penglem. Ya, saya kira sudah cukup. Kita akan meluntur ke bidang hukum ya. Jadi ya, Ibu-ibu, tutup. Kasihan dah mulai. Ya, ya udah. Saya kira cukup sekian. Sudah foto bersama. Tanya jawab. Mau foto bersama.